Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rafli Pahlevi, NPM 2301190560, kelas 501 D3 Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tujuan dari pajak e-commerce. Pada awalnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari pajak. Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Perlu saya garis bawahi di sini adalah bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pajak e-commerce. Pajak e-commerce adalah kebijakan perpajakan yang diberlakukan atau dibebankan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bisnis digital. Yang mana terkhusus di sini adalah e-commerce. Pungutan pajak e-commerce sudah menjadi wacana jika e-commerce harus memungut pajak atas transaksi yang terjadi di dalamnya. Karena sebenarnya transaksi yang berjalan sama seperti perdagangan yang terjadi secara langsung atau offline. Jadi sudah sepatutnya penjualan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak secara online ini dikenakan pungutan pajak. Maka pada tanggal 1 Desember 2020 pemberlakuan pemungutan PPN atas transaksi e-commerce mulai diterapkan. Pelaku e-commerce wajib memungut PPN atas produk yang dijual kepada konsumen di Indonesia sebesar 10% dari harga sebelum pajak dan wajib mencantumkannya dalam invoice yang diterbitkan. Menurut UU Ciptaker pasal 111 yang merubah UU PPH, di sini ditekankan penggantian pengertian subjek pajak luar negeri. Di sini subjek pajak luar negeri adalah salah satunya badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Di sini ditekankan bahwa badan tersebut tidak berada di Indonesia, namun dia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Nah, selanjutnya itu, apakah pajak marketplace sama dengan PMSE yang sebelumnya telah berlaku pada bulan Juli 2020? Mengulas kembali mengenai PMSE merupakan singkatan dari perdagangan melalui sistem elektronik, yang artinya perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Selanjutnya, siapa saja yang dikenakan? Upaya pemerintah terlihat dalam UU Nomor 2 Tahun 2020. Peraturan itu mengatur lebih lanjut soal perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE dengan merubah skema pajak internasional, yakni physical presence menjadi significant economic presence. Sehingga selama subjek pajak luar negeri mengambil manfaat ekonomi di Indonesia ini harus menjalankan kewajiban perpajakannya di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah memutuskan menunjuk perusahaan digital asing untuk memungut, menyetor, dan melapor pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari nilai transaksi setiap konsumennya. Kriterianya, penjualan SPLN di Indonesia lebih dari 600 juta per tahun atau 50 juta rupiah per bulan. Sejak Juli 2020 lalu sampai dengan saat ini, sudah ada 36 perusahaan digital asing yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Hasilnya lumayan cukup fantastis. Dalam 1 bulan masa pajak, otoritas pajak sudah mengumpulkan 97 miliar rupiah. Penerimaan pajak tersebut berasal dari 6 SPLN. Gelombang pertama antara lain Netflix, Amazon Web Service, Google Asia Pasifik, Google Ireland, Google LLC, dan Spotify AB. Lanjutnya, berapa sih potensi pajak yang bisa kita gali dari pajak e-commerce ini? Merujuk dari nilai transaksi digital Indonesia mencapai nilai yang cukup fantastis, yaitu 253 triliun rupiah. Bahkan bisa meningkat sampai 330,7 triliun rupiah untuk tahun ini. Bayangkan potensi penerimaan transaksi online-nya saja
pada e-commerce mencapai 36,3 triliun rupiah untuk pajak pertambahan nilainya dan 0,91 triliun rupiah untuk pajak penghasilannya pada tahun ini. Sehingga potensi ini diawali dengan maraknya perdagangan dalam jaringan online alias e-commerce. E-commerce sendiri ini membuat potensi pajak di sektor ini cukup menggiurkan. Pemerintah pun diharap dan diminta bisa segera menerbitkan aturan yang jelas untuk bisa menggali pajak dari sektor ini. Berbagai ahli pun memperkirakan potensi pajak yang bisa digali dari sektor e-commerce bisa mencapai lebih dari 10 triliun rupiah. Jika pemerintah jeli dari situs-situs media sosial seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya, banyak potensi pajak yang bisa didapat. Belum lagi dari toko-toko online seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya, dan juga merebak hingga ke media sosial, endorse yang nilainya cukup tinggi. Terlebih lagi, saat ini ada sistem advertising sense di website yang bisa mendatangkan omset hingga miliaran. Jadi pemerintah di sini saya berharap segeralah agar bisa memberikan regulasi yang terbaik untuk menggali pajak dari e-commerce ini. Sekian presentasi saya tentang tujuan dari pajak e-commerce. Saya berharap Bapak Ibu dapat mendapatkan manfaat dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.